Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik, tugas demonstrasi kontekstual, modul 2.3. Saya Irhan Husaini sebagai supervisor dari TK Negeri Pembina Tenggarong. Saya Arifai dari SMK Negeri 3 Tenggarong berperan sebagai coach. Saya Isra Aini dari SMP Negeri 420 berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifai. Waalaikumsalam, ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching, Pak, ya? Iya benar, Pak. Sebelum Bapak melaksanakan coaching, saya sebagai supervisor akan melakukan beberapa langkah awal untuk kelancaran proses coaching Bapak ini. Iya, Pak. Yaitu yang pertama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan mendiskusikan proses coaching yang akan Bapak laksanakan nanti. Tentunya harus menyesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat, Pak, ya. Baik, Pak. Perlu diketahui bahwa saya akan melaksanakan pengamatan ini antara coach dan coachee, nanti akan saya nilai, Pak. Baik, Pak. Dan apakah proses yang dilaksanakan nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, ya, Pak, ya. Siap. Baik, Dan Pak. kemudian tentunya dalam pelaksanaan coaching itu yang perlu diperhatikan adalah tentang prinsip coaching itu sendiri, Pak. Siap. Yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi. Baik. Kemudian Bapak sudah tahu kan tentang rubrik penilaian yang akan dilaksanakan nantinya? Iya, Pak. Saya sudah baca-baca, di antaranya ada pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi nantinya untuk penilaian, rubrik penilaian. Dari beberapa kompetensi yang ada itu, kira-kira kompetensi apa yang nanti yang akan Bapak kembangkan? Tentunya dalam hal ini yang pertama yaitu terkait dengan presence, Pak. Presence atau hadir seutuhnya. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan, bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu ketiga kompetensi yang ingin sebenarnya saya kembangkan, Pak. Ya, memang sudah kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu ada 3 yang memang menjadi dasarnya. Tapi dari ketiga kompetensi itu, kira-kira yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana, Pak? Mungkin kalau dari diri saya, Pak, lebih dominan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Saya masih banyak kewalahan di bagian pertanyaan berbobot, terutama di alur dari identifikasi menuju ke rencana aksi. Oke, baik, Pak. Tentunya Bapak sudah mempunyai pilihan untuk mengembangkan tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira Bapak sudah menetapkan indikator ketercapaian apa kira-kira yang menjadi alat ukur untuk tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tersebut? Jadi mungkin dalam proses coachingnya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarahkan coachingnya sehingga bisa memunculkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami si coachee tersebut. Mungkin itu salah satu indikatornya, Pak. Dikatakan bahwa nanti pertanyaan yang saya sampaikan itu bisa berbobot nanti. Baik, Pak Arifai, saya kira untuk awal ini cukup sampai di sini dulu. Baik, saya kira saya persilahkan Bapak untuk melaksanakan coaching dengan coachee. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, Pak. Oke. Selamat siang, Bu Isro. Selamat siang, Bapak. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Tidak baik-baik saja. Sepertinya ada beberapa permasalahan ini, Bu. Iya, Pak. Apa ya? Ada, Pak, beberapa yang ingin nanti saya sampaikan ke Bapak, ya, Pak, ya. Berarti tujuan Ibu pertemuan ini ada ada hal-hal yang ingin disampaikan begitu? Iya, Pak. Saya buntu, Pak. Ada beberapa hal yang jadi apa ya istilahnya, beberapa hari ini jadi
muter-muter di kepala saya itu Pak, bingung saya Pak mencari Oke. solusinya gimana gitu. Nah, mungkin yang pertama kira-kira tujuan dari pertemuan ini dari Ibu seperti apa, Bu? Harapannya Ibu seperti apa? Saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak, lewat bincang-bincang ini Pak. Oh, Gitu, Pak. jadi harapan Ibu ingin menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan dalam diri Ibu ya. Iya. Nah, Kira-kira dari solusi nanti itu yang menjadi ukuran-ukuran keberhasilan dari pertemuan ini kira-kira menurut Ibu seperti apa, Bu? jadi nanti saya kan gini Pak, saya akhir-akhir ini tuh bingung gini loh Pak, saya tuh susah membagi waktu gitu Pak. Di sisi lain saya kurikulum, di sisi lain itu saya juga wali kelas, juga ngajarnya juga full, saya ngajar SMP jamnya full Pak. Habis itu jadi riweh gitu Pak, kenapa banyak sekali kerjaan yang akhirnya jadi kayak bertumpuk-tumpuk, kemudian sehingga ada beberapa pekerjaan yang kelewatan gitu Pak, dan itu terus terang mengganggu kinerja saya ketika saya ngajar. Jadi saya merasa saya dosa nih sama anak-anak, kok saya bisa misalnya ada beberapa hal yang terlewat gitu Pak, seperti itu Pak. Jadi kendalanya Ibu ada beberapa tugas-tugas tambahan yang Ibu harus jalani secara bersama-sama. Iya Pak. Seperti contohnya tadi kalau nggak salah seperti kurikulum, wali kelas. Ya. Sementara tujuan utamanya atau tugas pokoknya adalah lebih kepada sebagai guru di dalam kelas. Iya Pak gitu. Nah, jadi Ibu mengalami kejadian-kejadian seperti itu sehingga sulit untuk membagi waktu ya, Bu ya. Iya Pak. Nah, mungkin kira-kira dalam dalam pelaksanaannya itu kira-kira yang lebih diprioritaskan menurut Ibu yang mana, Bu? Ya tetap harus mengajar sih Pak, Mengajar ya, Bu, karena ya. kan tugas pokoknya kan mengajar itu Ya. Pak, ya seperti itu. Kemudian ini Bu, kira-kira kemungkinan peluang Ibu selain mengajar itu apalagi yang menjadi prioritas kedua setelah mengajar itu, Bu, dari Ya, tugas-tugas tambahan? Ya tugas utamanya kan mengajar, kemudian ketika kita diberi amanah, misalnya mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas, sebisa mungkin hal itu kita laksanakan Pak, tanpa tetap tidak mengganggu tugas pokok kita, seperti itu Pak. Begitu ya. Ya. Oke. Kira-kira dari prosesnya itu kira-kira ada nggak yang mengganggu atau menghambat prosesnya Ibu sehingga sulit membagi waktunya, Bu? Iya gini Pak, saya tuh sudah berusaha gitu Pak ya, membagi waktu dengan baik antara tugas utama saya dengan tugas tambahan saya. Terus kemudian ini lagi Pak, ditambah di sekolahan itu enggak tahu Pak ya, kok saya itu kayak jadi menteri segala urusan gitu. Nah Pak, apa-apa ditanya, nanti begini ditanya ke saya, dan orangnya kan, saya ini orangnya tipe yang nggak bisaan, ketika dimintai tolong begini ya mau jawab tuh nggak enak Pak, enggak gitu, nggak bisa saya Pak. Jadi kadang-kadang yang begitu, yang harusnya ini mungkin karena bertumpuk Pak ya, saking banyaknya gitu, jadi kadang-kadang kelewat seperti itu Pak. Seperti itu ya, Bu. Ya. Jadi selain tadi ada tugas tambahan dan sebagainya, juga terkadang Ibu menyampaikan bahwa menjadi semacam menteri ya, Bu ya, yang segalanya bisa dilakukan. Jadi Iya. ketika ada pertanyaan, sementara Ibu harus bisa juga tidak biasa menolak istilahnya ya, Bu Iya, ya. tidak bisa Pak, nggak tega Nggak gitu. tegaan Iya, seperti nggak itu sama tegaan. teman-teman. Iya. Nah, kira-kira strategi Ibu untuk mengelola itu seperti apa, Bu? Yang Ibu sudah pernah lakukan selama ini? Strateginya ya Pak, bisa kali Pak nanti itu saya coba. Kalau yang selama ini sih saya coba ya masih seperti itu Pak ya, mungkin ya karena mungkin sayanya yang ya itu tadi nggak bisaan itu, tapi nanti mungkin untuk kedepannya itu mungkin saya bisa mulai lebih tegas kali Pak ya ke teman-teman. Tegas ya, Bu ya. Ya mulai bisa lebih
lebih untuk berkata tidak kali ya. Atau misalkan pas ketika luang, oke lah boleh gitu, seperti itu. Tapi misalkan jadwal saya full ya mungkin saya harus lebih bisa berkata tidak itu Pak. Jadi rencana Ibu ke depannya ingin lebih tegas lah ya Bu ya. Ya bisa seperti Artinya itu Pak. ketika ada pekerjaan-pekerjaan lain, Ibu mengatakan tadi bahwa mungkin lebih tegas bisa menolak jika memang tidak bisa dikerjakan atau bisa dialihkan ke teman-teman yang lain ya Bu ya, Iya, seperti itu. seperti itu Pak. Nah, kira-kira jangka waktu ke depannya adakah Bu menurut Ibu untuk proses misalkan lebih tegas itu? Ya itu Pak secepatnya sih Pak, Secepatnya karena ya. ini kan awal tahun ajaran baru Pak. Pasti itu kita namanya di institusi pendidikan awal baru pasti buat perencanaan itu banyak kaitannya dengan tugas saya sebagai kurikulum tuh pasti full juga ya. Iya benar. Seperti itu. Sama satu lagi Pak, saya lupa. Mungkin nanti saya bisa bikin gini Pak ya. Selain saya mulai berkata tegas, mungkin saya bikin skala prioritas kali Pak ya. Nanti benar. saya bikin jadwal gitu seperti itu Pak. Soalnya kalau di pikiran itu sering lupa. Nah, nanti coba saya jadwalkan itu Pak. Saya tulis, saya pasang nanti biar saya ingat gitu Pak. Itu termasuk ini Bu ya. Jadi ada jadwal yang ingin Ibu lakukan juga, mau mau menyusun jadwal untuk yang mana mau dijadikan skala prioritas ya Bu Iya, ya, Pak, supaya gitu, bisa Pak. memanage waktunya. Iya Pak. Oke, kemudian tadi Ibu juga sudah sampaikan bagaimana cara mengantisipasi gangguan ya mungkin ya tadi ya Bu Ya. ya, dengan cara mungkin lebih tegas lagi menolak jika memang tidak bisa dikerjakan. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi? Komitmen saya Pak, saya akan melaksanakan tadi itu secepatnya, dan kemudian berusaha untuk membuat skala prioritas itu. Kemudian nanti saya coba misalkan saya ketik kemudian saya print, atau mungkin nanti saya juga bisa sambil minta tolong teman yang satu tim dengan saya untuk mengingatkan saya mengenai ini ya, Pak. Jadi semacam kerjasama dengan tim juga ya Bu Iya ya. Pak ya. Nah, tadi kira-kira apa aja selain teman-teman yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Selain rekan sejawat misalkan tadi, kira-kira ada dalam bentuk yang lainnya kah, atau faktor dari luar yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu dalam rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan itu? Mungkin bisa dari ini sih Pak ya, dari kepala sekolah Dari kali Pak kepala ya. Mungkin sekolah saya ya. nanti bisa sambil konsultasi sama kepala sekolah gitu Pak, supaya nanti ada pembagian tugas yang jelas gitu, supaya sama-sama saling gitu bekerja, sehingga tidak tertumpu pada satu pihak saja gitu Ya. misalkan seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Saya mungkin selanjutnya saya ingin mendengarkan cerita Ibu lagi di lain waktu, bagaimana hasil dari rencana-rencana Ibu yang Iya Pak. sudah Ibu lakukan. Saya bantu doa semoga bisa berjalan lancar semuanya, dan Ibu setelah ini bisa lebih menemukan lah solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu sudah jalankan. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja ya Ibu ya. Ya Pak, terima kasih, ini sudah plong nih Pak saya. Iya, mudah-mudahan dengan adanya perbincangan ini bisa lebih membuka lagi pikiran kita supaya kita bisa lebih memanage waktu. Nah, kemudian saya tunggu cerita Ibu Siap Pak. keberhasilannya. Siap Pak. Mungkin cukup ya Bu ya. Ya, makasih Oke, Pak. ya, Pak. Assalamualaikum Pak Aripai. Waalaikumsalam. Iya Pak. Firman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke.
Gini Pak Aripai, kemarin waktu Bapak melaksanakan coaching, jadi Iya. saya sebagai supervisor itu sudah melakukan pengamatan Pak tentang apa yang Bapak lakukan, kemudian juga saya mencatat hal-hal apa saja yang terjadi ketika proses coaching yang Bapak lakukan itu. Jadi ini mungkin pasca supervisi ini Iya, Pak. ada hal-hal yang dan catatan-catatan yang akan saya sampaikan kepada Bapak tentang hasil yang sudah kita dapatkan kemarin. Iya. Kemudian yang pertama, sebelum saya menyampaikan catatan-catatan tersebut, mungkin saya ingin menanyakan dulu, setelah melakukan coaching kemarin, apa Bapak sudah menemukan indikator dari ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan dari coaching? Sebenarnya kalau istilahnya hasil yang memuaskan belum sih Pak, cuman saya sudah menemukan saya ini masih lemahnya di sini Pak, saya masih kurangnya di sini, artinya terutama yang pertanyaan yang berbobot itu saya harus bisa lebih maksimal lagi di situ Pak. Nah kemudian terkait dengan mendengarkan atau present siapa ya, hadir secara utuh kemudian mendengarkan dengan penuh, saya belum bisa maksimal Pak di situ. Itu masih kurang juga ternyata hasilnya. Karena saya pada saat pelaksanaan terkadang masih kurang konsentrasi Pak. Seperti itu. Baik, tapi menurut pengamatan saya sudah lumayan Pak. Nah, jadi karena ini kan coaching ini hal yang mungkin tidak terlalu sering kita lakukan, jadi memang perlu latihan-latihan untuk mencapai yang sempurna. Tapi menurut catatan saya dari hasil coaching yang Bapak lakukan tadi, saya sudah melihat bahwa Bapak sudah menciptakan bagaimana suasana kesetaraan antara coach dan coachee, dan suasananya juga saya lihat santai. Jadi tidak ada istilahnya tekanan-tekanan, sehingga coachee bisa lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Baik Pak. Dan kemudian dari catatan saya juga, saya sudah melihat bahwa Bapak sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang cukup menjadi pemantik untuk coachee bisa mengeksplor apa saja permasalahan yang dihadapinya, kemudian membuka wawasan dari coachee untuk berpikir bagaimana cara mengembangkan potensi dirinya sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yaitu saya lihat sudah ada nampak dari percakapan kemarin. Baik, Kemudian Bapak juga sudah mengeksplor dan memberikan kesempatan coachee untuk mencari berbagai alternatif. Meskipun Bapak tidak menawarkan solusi-solusi, tapi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak bisa membuat coachee itu memilih alternatif yang dia punya, sehingga bisa menjadi pilihan untuk solusinya ke depan. Baik, Nah, Pak. jadi Terima kasih, itu Pak. mungkin perlu dipertahankan, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan lebih baik lagi Pak. Baik Pak. Kemudian saya juga melihat bahwa Bapak sudah cukup memberikan suasana yang lebih bersahabat dan tidak seolah-olah sebagai seorang mentoring, tidak memberikan solusi, tapi Bapak hanya membantu bagaimana permasalahan-permasalahan dari coachee itu bisa diselesaikannya sendiri. Nah, saya kira itu sudah merupakan catatan yang cukup baik. Kemudian ini Pak, sebelum kita ke pertanyaan lain, saya ingin menanyakan kira-kira nanti setelah pelaksanaan coaching ini, apalagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kalau tadi kan fokusnya ke
pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Pak. Nah, nanti kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan ke depannya untuk melatih sehingga Bapak memang menjadi seorang yang betul-betul menguasai teknik coaching ini, Pak. Tentunya di sini nanti saya harus sering intens melakukan, Pak, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk mencapai kesempurnaan itu coaching ini harus rutin dilaksanakan. Nah, sementara kalau menurut saya sendiri, Pak, masih banyak sekali yang kurang. Nanti untuk pengembangannya tetap intinya di situ, Pak, pada kompetensi inti yang ada 3 itu, yaitu present, hadir secara utuh, kemudian mendengarkan sepenuhnya, kemudian yang ketiga adalah ada pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan penuh rasa, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, dari saya. Oke, baik Pak Aripai, memang dari ketiga kompetensi itu meskipun memang belum maksimal, tetapi minimal semuanya sudah terlihat ya, Pak ya. Terutama di alur mungkin juga, Pak. Iya, Alurnya itu dari alur titanya yang harus benar-benar dilaksanakan semuanya. Iya. Baik Pak Aripai, saya kira untuk supervisi saya kali ini mungkin cukup sampai di sini saja, Pak. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendengarkan lagi kabar-kabar dari Bapak dengan kegiatan coaching-coaching yang lain sehingga kita Baik, bisa saling berbagi pengalaman tentang bagaimana mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain, Pak, melalui praktek coaching ini. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Aripai, semoga kedepannya semakin sukses. Terima kasih banyak Ya. masukannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.